Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang sebuah kisah Tumbal Gadis Perawan. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Namun sebelum itu saya sarankan untuk kalian mendengarkan cerita kali ini dengan earphone terbaik kalian ya teman-teman. Karena untuk kenyamanan mendengarkan kalian dan juga agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Rana Aldida, gadis cantik berambut pendek, tampak sedang menatap layar PC di kamarnya. Ia melirik jam dinding, ternyata sudah pukul 10 malam. Meski begitu, Rana tidak menghentikan pencariannya tentang boneka Barbie. Orang yang membeli boneka Barbie versi pertama kebanyakan bernasib buruk. Mungkin hanya kebetulan, Rana berpikir. Sebuah ide mendadak muncul dalam benaknya. Dia segera mencari boneka di toko daring dan banyak sekali yang menjualnya. Boneka itu ada 3 versi. Rana ingin membeli versi pertama. Lumayan mahal juga nih boneka. Seharga HP diskonan. Boneka ini juga jadi favorit para orang tua kaya, gumamnya. Namun, hal itu tidak mengurungkan niat Rana untuk membeli boneka Barbie. Dia sangat yakin pasti banyak penonton yang suka dengan konten yang satu ini, karena belum ada YouTuber lain yang membahasnya. Seminggu setelah pembelian, bagian pertama yang terlihat, telinga si boneka meruncing bagai musang, sementara kedua mata bulatnya menyatu dengan paruh mirip burung hantu. Senyum Rana mengembang. Dirinya segera menaruh boneka Barbie di atas kasur. Ia berjongkok menatap boneka dengan perasaan mempuncah. Horor dari mananya coba? Boneka imut gini dibilang horor, ucapnya. Rana lekas bangkit ketika melihat jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Kemudian ia berjalan keluar menuju kamar mandi. Di depan pintu kamar, dia meraih handuk kimono yang digantung lalu masuk ke dalam. Beberapa menit Rana mandi, entah kenapa bulu kuduknya terus berdiri. Suasana di dalam sana mendadak ngeri. Selepas mandi, dia bergegas keluar dengan handuk kimono yang membalut tubuhnya. Cedek. Suara lampu di rumah Rana tiba-tiba mati. Degup jantung ikut terhenti beberapa saat dan rumah yang begitu besar itu menjadi gelap gulita tanpa adanya listrik. "Mbok, kenapa lampunya mati, Mbok?" teriak Rana. Lantas berpegangan pada dinding, berjalan perlahan-lahan. Bulu kuduknya meremang lagi saat telapak kaki menginjak sesuatu yang halus. Rana berjongkok dan meraba-raba lantai. Kedua tangannya merasakan bulu-bulu lembut dengan bagian keras di tengahnya. "Oh, ternyata kamu, kupikir apa?" katanya segera memeluk boneka yang tergeletak di lantai. Dan sesampainya di kamar, Rana mendengar napas seseorang tepat di telinga. Tidak ada suara aneh apapun selain napas aneh yang tidak tahu siapa pemiliknya. Ruangan ini semakin menyeramkan ketika pintu kamar mendadak tertutup, membuat jantung Rana berdetak kian cepat. Ia berbalik menelan ludah begitu berat. "Kenapa rumahku menjadi horor gini? Simbok kemana lagi sih?" Rana mendekap erat boneka Barbie sebagai penghilang rasa takutnya. Tidak lama kemudian rasa nyeri seketika menyerang jemarinya. Sesuatu yang tajam menusuk kulit sampai menembus tulang.
Boneka itu dilempar hingga membentur lemari. Rana menatap ujung telunjuk kanan yang berdarah. Setelah dipikir-pikir, sangat tidak masuk akal ketika sebuah boneka tiba-tiba ada di luar, padahal boneka tersebut sebelumnya ada di kamar. Aneh, ruangan kembali terang, membuat pandangannya menajam. Rana mencolek boneka Furby yang tergeletak di lantai. Tidak ada pergerakan sama sekali. Saat itu juga embusan napas panjang terdengar dari bibirnya. Tanpa pikir lagi, Rana segera membuang boneka tersebut pada keranjang sampah. Sungguh pengalaman yang sangat mengerikan. Sudah cukup, aku tidak mau bermain dengan boneka itu lagi. Benarkah kau tidak ingin bermain dengannya? Rana mengedarkan pandangan. Ada suara seseorang lelaki muncul di kepala. Dirinya langsung terbirit dan menutup tubuh dengan selimut. Ah, ini pasti cuma halu, pasti. Lirihnya meyakinkan diri sendiri. Listrik seketika mati lagi. Suara decitan aneh perlahan mendekat, semakin nyaring, semakin membuat badan Rana menegang. Dengan segenap keberanian, Rana membuka selimut. Sekali tarik, keringat dingin setetes demi setetes muncul dari pelipisnya. Tampak seberkas cahaya bulan menyelusup gorden. Dengan nyali yang tersisa, Rana segera bangkit, berlari cepat menuju gorden. Dirinya membuka paksa gorden dengan napas yang tersengal-sengal. Suara-suara itu kembali muncul. Suara aneh itu kembali muncul lagi. Tapi kali ini kalimatnya sama sekali tidak dimengerti. Rana berbalik menatap peranjang, pandangannya tertuju pada boneka Furby yang ada di sana. Aneh, bagaimana bisa? Seingatku boneka itu ada di lantai, kenapa sekarang jadi ada di kasur? Sebenarnya Rana tidak ingin mendekat, akan tetapi ada sebuah dorongan dalam dirinya yang entah dari mana memaksanya untuk mendekat. Boneka itu berbalik sendiri dengan mata menyala, merah darah menyala. Suara decitan aneh ternyata berasal dari boneka yang berjalan. Paruh lancipnya terbuka, tampak darah segar mengucur dari dalamnya. Semakin mendekat, napasnya kian sesak. Rana ingin lari keluar jendela, sialnya ia jatuh. Dia tersungkur. Ludah ditelan dengan berat seraya berusaha bangkit. Saat itu suaranya seperti hilang tanpa sebab, tidak bisa berteriak sedikitpun. Kak Rana, main sama aku. Suara dalam kepala muncul lagi. Kali ini melengking bak anak kecil. Dengan terus menggeleng, Rana beringsut dan bersandar ke jendela. Tangannya bergetar ketika ingin membuka kunci pada jendela itu. Gawatnya, bunyi decitan itu makin nyaring terdengar. Rana berhasil membuka pintu. Namun, krauk. Tidak. Teriakan pilu menggelegar. Satu tangannya memegangi pergelangan, tubuhnya limpung dengan jari dikunyah hingga terdengar bunyi tulang patah. Kertak. Tak kuat menahan ngilu, dia berguling-guling sambil mengerang berkali-kali hingga kepalanya membentur kaki ranjang. Cairan kental keluar membanjiri pelipis dan pipi. Rana langsung tidak sadarkan diri. Pagi harinya Rana sudah berada di rumah sakit. Kondisi Rana sungguh memprihatinkan. Sejak pagi sahabatnya itu terduduk di ranjang rumah sakit dengan tatapan tidak bernyawa. Meski Pina beberapa kali melambaikan tangan di depan Rana, tidak ada pergerakan yang signifikan. Saat itu Pina melihat satu jari telunjuk Rana menghilang, diganti dengan balutan perban. 2 hari berlalu, seorang lelaki dengan hoodie hitam memungut boneka Furby dari tong sampah. Boneka itu ia tekan perutnya, keluarlah jari telunjuk dari dalam sana. Ia segera mengantongi jari manusia ke dalam saku jaketnya. Lelaki itu menatap lekat boneka tidak berjiwa, lalu memandangi lantai 2 pada rumah megah di depannya. Beberapa menit tanpa berbicara, seringai di bibirnya pun muncul. Kemudian dia berjalan
santai seraya memasukkan boneka ke dalam tas gendong. Malam ini si lelaki menunggu bus di halte terdekat dengan wajah datar. Ketika seseorang menoleh padanya, ia langsung menutupi wajah dengan tudung hoodie. Beberapa orang di sana terlihat curiga sebab tingkahnya yang aneh. Namun karena terlalu takut atau mungkin malas mencari tahu, akhirnya ia diabaikan hingga bus berhenti di depan halte. Lelaki itu berjalan menyusuri trotoar setelah turun dari bus lalu masuk ke dalam gang sempit dengan penerangan remang-remang. Beberapa rumah ia lewati sampai akhirnya berhenti tepat di depan rumah sederhana. Tanpa kata ia membuka pagar besi yang sudah berkarat lalu berjalan memasuki rumah. Di dalam terdapat boneka Furby di meja tamu berjumlah 4. Saat memasuki kamar, banyak poster wanita yang sama ditempel di dinding. Pakaian dan celana dalam tergeletak di mana-mana, bahkan tisu bekas pakai sampai berserakan di lantai. Lelaki itu menghidupkan PC dan kemudian membuka salah satu file dokumen. Terlihat ada foto beserta nama Rana Ardila di situ. Tampak sudah dicoret oleh garis merah. Sayang sekali, padahal cantik. Gumamnya dengan wajah sedih yang dibuat-buat. Pagi-pagi sekali, Pina sudah ada di depan rumah Rana. Ia mencari sebuah boneka yang dibuang secara sengaja oleh ibunya Rana di tempat sampah. Semua plastik hitam dibuka dan dikeluarkan isinya. Bau busuk tidak terelakkan hampir saja membuat Pina memuntahkan sarapannya. Pencarian mereka sia-sia karena tidak menemukan apapun. Padahal ibunya Rana semakin yakin sekali bonekanya dibuang di sini. Lagi-lagi Pina mengeluarkan suara ingin muntah. Denyut nyeri mulai terasa di sekitar pelipis. Kemungkinan karena terlalu banyak membaui aroma busuk. Pina langsung memijat pelipisnya sendiri untuk sekadar menghilangkan pening. Hari berganti bulan, Pina belum juga mendapatkan titik terang soal boneka yang dibeli sahabatnya. Bahkan sampai hari ini, Rana masih sama, tidak berubah saat pertama kali Pina menjenguknya. Hampir-hampir Pina menyerah. Tapi jika berhenti di sini, usahanya selama sebulan akan sia-sia. Jika menemukan titik terang, tidak menutup kemungkinan Rana bisa kembali sembuh seperti sedia kala. Pina menutup pintu pelan. Ia berjalan gontai menuju laptop di ruang tamu. Saat sedang asik dengan pemikirannya sendiri, pop-up sebuah artikel muncul di ponselnya. Pina membaca sekilas artikel itu, seketika mengingatkannya pada kejadian aneh yang menimpa si Rana. Dalam berita, dikatakan seorang gadis yang pertama tinggal di Bekasi telah pingsan sesudah membeli boneka Furby di toko daring, sama seperti Rana. Gadis 20 tahun itu juga kehilangan satu jarinya. Akibatnya berpengaruh pada mental, hingga gadis itu harus dirawat di rumah sakit karena tidak menunjukkan kewarasan sama sekali. Aneh banget, kata Pina. Kuku jarinya digigit beberapa kali. Informasi tentang Furby versi pertama Pina dapatkan dengan mudah, padahal dulu susah sekali mendapatkannya. Kalau dilihat dari artikel ini, boneka Furby pertama diproduksi pada abad ke-90 di Amerika Serikat. Awal beredarannya memang membawa rumor mengerikan. Banyak kesaksian dari pemilik sebelumnya bahwa boneka itu seperti memiliki jiwa. Rumor pun meluas. Akibat produksi boneka sempat dihentikan bertahun-tahun. Kemudian boneka itu kembali diproduksi dengan versi terbaru. Selepas membaca seluruh artikelnya, Pina merasa kehilangan arah. Mengapa dalam artikel ini Furby versi pertama tidak diproduksi lagi? Tapi pada kenyataannya, boneka itu masih eksis di pasaran sampai sekarang. Aku harus ke Bekasi. Jemari terkepal, Pina sudah memutuskan untuk mencari tahu tentang kejanggalan boneka sialan itu. Dengan cakap, jari lentiknya menari di atas keyboard. Ia mencari keberadaan boneka dari akun sosial media yang dimiliki korban. Itu dia.
Pada layar persegi panjang terpampang alamat lengkap si korban. Pina mendapatkan alamat itu dari Cantika, teman dekat korban yang juga merasa janggal dengan perubahan drastis temannya. Cantika mengirim alamat lewat surel dan mereka berdua menetapkan pertemuan 2 hari kemudian. Hari ini Pina dalam perjalanan menuju kota Bekasi dengan menggunakan kendaraan umum. Bus Budiman arah Jakarta Bekasi. Pina sampai di Bekasi sekitar jam 12 siang lebih beberapa menit. Sudah ada Cantika yang menjemputnya di terminal. Perempuan itu berpawakan semampai dengan rambut bergelombang. Setengah rambutnya diikat ke belakang. Cantika membonceng Pina dengan motor ayahnya menuju rumah. Jujur saja, Pina malas sekali duduk di atas motor, sebab ia mengenakan rok selutut. Untungnya Cantika membawa jaket kebesaran, sehingga pahanya masih bisa terselamatkan dari mata-mata nakal di muka umum. Saat sampai di rumah Cantika, Pina segera masuk tanpa diinterogasi dulu, karena sebelumnya Cantika sudah memberitahu kedatangan teman dari luar kota. Aku gak nyangka, ternyata teman kamu jadi korban boneka Furby juga ya? Iya, aku hampir menyerah karena tidak ada info jelas soal boneka itu, kata Pina. Cantika mempersilahkan Pina masuk ke dalam kamarnya. Kedua perempuan itu duduk di lantai beralas karpet dengan bulu lembut. Bisa gitu ya? Emang selama sebulan itu apa yang kamu cari? Ya, aku cari biasa gitu di internet. Sama sekali nggak ada info apa-apa. Tapi pas lihat artikel tentang teman kamu, aku iseng cari informasinya gitu di Google. Muncul artikelnya, tutur Pina. Nih, lihat deh. Kemudian menunjukkan ponsel yang berisi artikel tentang boneka Furby. Bola mata Cantika beralih dari sisi kanan ke kiri dengan alis bertaut. Sempat melotot juga ketika membaca artikelnya sampai akhir. Gila sih, kok aku jadi merinding? Tandasnya, seraya memeluk badan sendiri, menggosok-gosok bulu roma yang kadung berdiri. Itu makanya aku pengen ketemu kamu. Boneka yang dibeli temanmu itu masih ada kan? Tunggu bentar, aku inget-inget dulu ya. Tangan Cantika terangkat seraya mencubit panggal hidung. Sepertinya aku pernah lihat, sambungnya dengan mengangguk yakin. Tiba-tiba suara ketukan dari arah pintu terdengar. Perhatian mereka teralihkan dengan jantung yang berdetak cepat. Ceklek, pintu dibuka. Kepala dengan rambut hitam panjang menggantung menyembul di sana. Ayo, lagi cerita apa? Tanya wanita parubaya dengan sedikit membuka rambut yang menutupi wajah. Mama, kirain siapa? Protes Cantika menatap ibunya kesal. Ibunya ini memang hobi sekali menakut-nakuti, sudah jadi kebiasaan dan susah untuk dihilangkan. Di samping itu, Pina sama kagetnya dengan Cantika melihat rambut yang mendadak keluar dari pintu, sama persis dengan film horor. Apalagi kamar Cantika terdapat gorden besar dekat balkonnya dan tidak dibuka semua, menyebabkan kamar ini tampak sedikit gelap. Namun, setelahnya Pina terkekeh menatap perdebatan itu dan anak itu. Baginya lucu dan menghibur. Ya, keduanya sudah seperti teman sebaya. Pina, keluar yuk. Ikut makan siang. Kamu belum makan kan? Tanpa tahu Cantika sudah bangkit dari duduk dan melambai pada Pina. Seketika Pina mengikutinya keluar seraya mengangguk cepat. Maaf ya, aku kayaknya ngerepotin, kata Pina segan. Enggak lah, santai aja kali. Mereka berdua pun berjalan menuju ruang makan. Di sana sudah ada kedua orang tua Cantika, tampak tersenyum padanya. Keluarga kecil Cantika terasa sangat hangat. Mereka tidak segan bertanya dan mengobrol dengan Pina, membuatnya sejenak melupakan tujuan awal datang ke sini. Pina terlarut dalam pikiran, hanya diam tanpa memperhatikan orang-orang di dekatnya. Pendengarannya pun melemah
karena terlalu dalam memikirkan temuan bersama Cantika tadi. Ketika itu kedua netra gelap hanya memandangi piring berisi nasi dan lauk, kemudian beralih pada jemari kaki. Tiba-tiba jari-jari tangan yang putus dan berlumuran darah tampak jelas berserakan di lantai. Tubuhnya menegang, kerongkongannya pun terasa kering. Pina menelan ludah dan lekas menatap Cantika beserta orang tuanya bergantian. "Ada apa?" tanya Cantika, sejenak berhenti menyuapkan nasi ke mulut. Ibu dan ayah Cantika terlihat saling pandang, sama herannya dengan tingkah Pina. Pina sekedar tersenyum saja, berusaha mengatur napasnya yang mulai tidak karuan. Perasaan ini sering Pina rasakan ketika setiap sebulan sekali. Entah sejak kapan dimulainya sebab Pina sudah lupa. "Nggak apa-apa," jawab Pina seraya mencuri-curi pandang menatap lantai dan tidak ada apapun di sana. Pina tersenyum lagi mencoba menyuapkan nasi dengan hati gusar. Serius, kalau ingin menyerah, Pina sudah menyerah dari awal. Akan tetapi ia tidak bisa karena Rana sangat butuh bantuannya. Rana dan Pina lekas pulang menggunakan taksi. Beberapa menit kemudian, mereka lantas keluar dari taksi, lalu menatap rumah menjulang di depan mereka. Rumah itu sangat bagus, bercat putih dengan pilar 2 di dekat pintu. Terlihat benar-benar dirawat oleh pemiliknya. "Yuk, ikuti aku." Sebelum Cantika melangkah, Pina menghalaunya dengan membentangkan satu tangan. Ia menatap Cantika sambil menggeleng. Manik kelamnya bergerak ke arah tempat sampah dekat pohon yang ada di halaman. Di sana ada seorang lelaki berhoodie hitam, menengok kiri dan kanan, begitu mencurigakan. Mereka langsung jongkok di belakang pagar rumput ketika si lelaki menengok ke belakang, hampir saja ketahuan. Pina memegangi dadanya karena tegang, begitupun wajahnya tampak berkeringat. Sedangkan Cantika langsung mengepalkan kedua tangan saat dipaksa bersembunyi. "Kamu lihat cowok tadi?" tanya Pina dengan suara pelan. "Iya, aku lihat kok." "Kok bisa ya ada cowok di situ ya? Jangan-jangan stalkernya temanku lagi." Pina mencoba mengintip dari sela-sela pagar rumput, namun tidak terlihat sama sekali. Hanya sekilas tampak warna hoodie dan tas gendong hitam di punggung pria itu. "Sepertinya bukan," jawab Pina terjeda. "Cowok itu kayak lagi nyari sesuatu di sana." Lanjutnya sembari menatap lekat Cantika. "Apa? Boneka?" Keningnya berkerut. Cantika mencoba berdiri sedikit, ingin melihat dengan jelas apa yang dilakukan lelaki itu. Tapi Pina lekas menariknya kembali untuk bersembunyi. "Shh, sudah, jangan gegabah," bisik Pina sambil menempelkan telunjuk ke bibir sendiri. "Kita nggak boleh kehilangan dia." Kedua tangan menutup mulut seketika. Cantika melirik pada sosok laki-laki itu, berharap kehadiran mereka tidak disadari. Tiba-tiba getaran ponsel terasa dari saku celana jeans Pina. Ia mendecih kesal, lalu membuka kunci. Pada layar ternyata ada WA dari mantan pacarnya, yaitu Pian. Baru saja ingin mengetik balasan, laki-laki itu berjalan keluar dan melompati pagar rumput. Pina pun mengabaikan WA mantannya agar bisa mengejar si lelaki bersama Cantika. Sayang Pian malah meneleponnya, sehingga gawe di genggaman menderingkan nada sambung keong racun. Sudah zaman modern begini, Pian masih menggunakan nada dering begitu. Rasanya Pina ingin memaki. Cowok misterius itu sampai tidak tampak lagi. "Apa?" Pekik Pina terdengar sinis ketika mengangkat telepon. Sementara Cantika terlihat bingung, terus mengejar atau membiarkan lelaki itu kabur. Galak amat, protes Pian di seberang sana. "Kamu itu ganggu, aku lagi ngejar seseorang tahu," tutur Pina seraya menatap sepatu putih miliknya, lalu menginjak-injak kerikil sambil mencari keberadaan laki-laki itu. Namun nihil, ia sudah tidak melihatnya dimanapun. "Lagi ngejar siapa?" "Ya orang lah." Pian terdengar mendesah lelah dalam telepon dan berkata,
Aku udah sampai Bekasi. Kamu di mana sekarang? Maniknya melebar. Pina menatap Cantika dengan lekat, membuat yang ditatap penasaran. Waktu Cantika bertanya siapa tanpa suara, dibalas Pina dengan telunjuk tertempel ke bibir. Aku ada di rumah temannya korban itu loh, jawab Pina setelah sedikit menjauh dari Cantika. Kasih aku alamatnya ya, aku khawatir kamu sendirian. Rasanya seperti dirayu oleh seorang lelaki buaya, tapi tidak tahu kenapa Pina sangat suka mendengarnya, suka sekali. Oke, aku kirim nanti, balas Pina dengan suara datar. Nyatanya genderang dalam dada mendadak berpesta di tengah gagalnya pengejaran. Pina mengembuskan napas setelah panggilan berakhir, kemudian tersenyum ke arah Cantika. Ayo pulang dulu, temanku nyusul ke sini katanya. Terus cowok itu gimana? Nanti kita diskusiin bareng. Ayo, jangan sampai dia nunggu lama, kasihan. Akhirnya Cantika menurut. Mereka berdua kembali ke rumahnya dengan taksi. Di perjalanan, mereka hanya diam dengan pikiran masing-masing. Tidak ada yang memulai percakapan terlebih dahulu. Suasana ini Pina manfaatkan untuk berbalas chat dengan Bian sembari mengirimkan alamat rumah Cantika. Di rumah, Cantika menyeduh kopi untuk Bian yang baru saja sampai, sebab kedua orang tuanya sudah berangkat ke Singapura tadi pagi untuk bekerja. Sekarang ia sendiri sebagai pemilik rumah. Tampak Pina duduk dengan tenang di samping Bian dan menunjukkan temuan mereka. Kamu ada fotonya? Kalau foto mungkin bakal lebih gampang nyarinya, tanya Bian mengakibatkan hembusan napas menyesal dari Pina. Sayang sekali ya, aku dan juga Pina sama sekali tidak kepikiran buat fotoin cowok mencurigakan itu, sahut Cantika sambil membawa satu gelas kopi dan camilan keripik, lalu menyimpannya di meja tamu. Ia duduk serampangan di samping Bian, kakinya pun diangkat satu ke sofa, berbeda dengan Pina yang duduk selayaknya perempuan normal. Biar tampak berpikir, mengetuk-ketuk jemari di bawah sendiri, kemudian menatap Pina dan Cantika. Bagaimana dengan boneka? Kalian sudah mendapatkannya? Enggak, jawab Pina lirih. Tapi kayaknya boneka itu udah gak ada lagi deh. Dari mana kamu tahu? Bian menatap Pina penasaran, begitupun Cantika. Ditatap seperti itu sedikit membuat Pina grogi. Itu loh, sama kayak boneka Furby punya Rana, udah pasti diambil kalau emang bener cowok itu pelakunya. Jelas Pina. Kalau emang bener. Pina mengangguk mendengarkan pengulangan kalimat dari Bian. Saat itu helaan napas terdengar. Bian meregangkan tubuh pada sandaran sofa, menatap lekat ke meja beberapa detik. Ayo kita pastikan, ajaknya kemudian duduk dengan benar lagi, menatap kedua perempuan di samping. Aku sih mau saja, jawab Cantika seraya menatap Pina, menantikan pendapatnya. Anggukan setuju Pina berikan, karena tidak ada alasan untuk menolak. Justru dengan bergabungnya Bian, bisa mempermudah penyelidikan mereka. Jumat pukul 7:30 pagi, ketiganya sudah sampai di rumah teman Cantika menggunakan mobil hitam kesayangan Bian. Cantika dengan diikuti Pina dan juga Bian dari belakang mengetuk pintu beberapa kali sambil meneriakkan kalimat, "Tante, Om, ini Cantika." Pintu dengan bahan kayu itu dibuka, terpampang seorang wanita parubaya dengan lingkaran hitam di kedua matanya. Mungkin saja beliau semalaman menangis. Cantika, tumben mampir, ada apa? Tanya wanita itu. Terlihat sekali dirinya berusaha tersenyum dengan alami, tapi tidak bekerja. Putrinya yang sakit tampak membuat kejiwaannya lumayan terguncang, kasihan sekali. Pina menatap iba wanita bertubuh ringkih itu. Pina lekas mengambil alih percakapan dan berkata, "Maaf sebelumnya Bu, kami hanya ingin menanyakan tentang kronologisnya. Kenapa putri Ibu bisa sakit seperti sekarang? Ibu tidak keberatan?"
tatapan lesu berubah menjadi binar penuh harap. Wanita itu dengan senang hati menyambut tamunya dan mempersilahkan mereka masuk ke rumah. Beliau segera menyeduh teh untuk 3 orang. Di ruang tamu, Ibu Anaya bercerita tentang putrinya yang suka sekali dengan hal-hal mistis ketika masih remaja, dan Cantika sebagai sahabat sedari kecil langsung mengamininya. Nina, nama gadis cantik berkulit Melayu itu, ia tertarik dengan boneka Furby yang sempat membuat heboh jagat maya sebulan lalu. Awalnya Nina memang meminta izin pada Anaya untuk membeli boneka itu. Tetapi karena tidak diizinkan, Nina membelinya dengan sembunyi-sembunyi. Anaya sama sekali tidak tahu kapan putrinya membeli boneka. Yang ia tahu, Nina sudah pingsan di kamarnya dengan keadaan bersimbah darah yang mengucur dari leher, pipi, dan salah satu jemarinya putus. Entah apa yang terjadi, tapi boneka sialan itu berdiri dengan tegak, tanpa lecet sedikit pun di samping tubuh lemah Nina. Anaya langsung membuangnya keluar jendela kamar putrinya yang ada di lantai 2. Setelahnya ia tidak melihat lagi keberadaan boneka itu. Mendengar penjelasan dari Bu Anaya, Pina mulai mengolah informasi tersebut dalam otaknya. Jemari telunjuk dan jempol saling terhubung dan menopang dagunya sebagai penyangga untuk berpikir dengan keras. Namun tiba-tiba gawai Pian bergetar. Pina sempat melihat nomor yang tertera pada layar gawai dengan tanpa nama. Kemudian Pina meminta izin terlebih dahulu untuk mengangkat panggilan itu. Alis mengernyit. Sesungguhnya Pina cukup penasaran, ingin tahu apa yang akan Pian bicarakan. Padahal biasanya ia tidak pernah ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak sopan begitu. Akhirnya Pina memutuskan untuk keluar rumah mengikuti Pian. Pina membuka pintu dengan perlahan agar Pian tidak menyadari kehadirannya. Pian tampak berbicara dengan gawai di telinga dan membelakangi Pina. Dalam percakapan itu, Pian beberapa kali menyebut kata boneka, tetapi tidak begitu jelas apa maksudnya. Bisa saja itu hal yang cukup serius, atau mungkin boneka untuk hadiah saja. Entahlah, otakku justru berpikir kalau Pian adalah pelaku utama dalam kasus boneka Furby ini. Pina menggeleng dan tidak percaya dengan tuduhannya sendiri. Mana mungkin itu terjadi? Pian adalah orang yang tidak percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Sangat tidak masuk akal kalau dia pelakunya, gumamnya. Kenapa juga aku berpikir hal random yang kayak gini ya? Mending aku pastiin saja deh. Pina tidak setuju dengan pemikirannya, lalu menghampiri Pian yang baru saja menutup teleponnya. Pian, siapa? Pian menoleh. Netranya tampak membulat melihat Pina ada di belakangnya. Ia bertanya dengan suara kaku. Kamu mendengar semuanya? Kenapa emangnya kalau aku dengar semuanya? Tanya Pina balik sambil melipat tangan di dada. Sebaliknya, Pian justru tersenyum simpul, membuat alis Pina menyatu karena bingung dengan reaksi mantannya. Bukan kok, bukan apa-apa, cuma teman, katanya pengen cari hadiah buat pacar. Aku saranin ya suruh beli boneka aja, tutur Pian. Oh gitu. Sebelum bertanya lagi, Pian segera memeluk pinggang Pina, mencium keningnya lalu berbisik tepat di telinga. Kamu mau kan balikan lagi? Aku minta maaf deh. Degup jantung Pina serasa meloncat dari tempatnya. Perlakuan Pian membuat empunya terkejut. Tapi di sisi lain ia suka diperlakukan begitu. Saat itulah manik hitam kecoklatan Pian tampak berkilau di matanya. Pina tersenyum lembut dan mengangguk tanpa perlawanan. Ya udah, mereka pada akhirnya kembali menjadi sepasang kekasih lagi. Namun hal itu tidak menyurutkan niat Pina untuk menyelidiki kasus tentang boneka Furby. Walaupun telah kehilangan jejak tersangka utama, setidaknya mereka mendapat banyak informasi dari internet. Karena beberapa hari ini Pina, Pian, dan Cantika memfokuskan pencarian di internet.
Mereka berkumpul di kamar Cantika dan saling bertukar informasi. Beruntung semuanya sedang libur kuliah sehingga tidak begitu banyak halangan dalam mengumpulkan artikel yang berhubungan dengan teori dan kisah mistis si boneka ini. Kalau berdasarkan artikel ini, boneka memang bisa dijadikan perantara dunia lain dengan dunia kita. Tapi tidak dijelaskan boneka seperti apa yang biasanya digunakan. Tutur Bian menyimpulkan sebuah artikel yang ia baca dari PC Cantika. Pina dan juga Cantika langsung mendekat dan menunduk, ikut membaca artikel yang Bian temukan. Mungkin memang tidak perlu sedetail itu kan? Yang penting boneka gitu, tanya Pina sambil menatap Bian. Di samping itu, Cantika berdiri tegap kembali lalu duduk di pinggir kasur. Aku pernah mendengar dari teman, kalau benda mati yang menyerupai makhluk hidup itu bisa jadi tempat tinggal mereka, ucap Cantika sambil menekan kata mereka dalam kalimatnya. Serius? Kok aku baru tahu ya? Pina terlihat antusias lalu berlari untuk duduk di samping Cantika. Teman kamu indigo kah? Cantika menggeleng sambil meringis. Enggak sih, dia orang yang religius kok. Cuma dalam kitabnya ada penjelasan soal begituan. Itu juga katanya sih, aku juga nggak tahu pastinya. Menurutku ucapan temanmu ada benarnya. Dalam film-film horor yang mengangkat teror sebuah boneka, mungkin memang berasal dari kisah nyata. Cuma karena kita tidak pernah ada di posisi itu, pasti susah untuk percaya, ucap Bian panjang lebar. Sudah berdiri tepat di depan Pina sejak tadi. Cantika dan juga Pina saling memandang berkomunikasi dari tatapan mata, lalu mereka pun mengangguk menatap dengan mantap. Benar, aku setuju, kata Pina. Ya sudah, aku pun seperti itu, sambung Cantika. Embusan napas terdengar dari Bian. Kemudian ia duduk di lantai beralas karpet berbulu lembut. Lalu, apa kalian menemukan sesuatu tentang boneka dan si cowok mencurigakan itu? Tanyanya. Ada satu, jawab Pina mengalihkan fokus teman dan pacarnya secara bersamaan. Kesimpulan dari artikel yang aku baca, boneka juga bisa dijadikan alat pesugihan. Kalau di Indonesia, yang begitu sudah biasa. Entah di luar negeri, ujarnya melirik gawai di tangan kanan. Aku pikir sama saja lah, boneka Furby kan berasal dari luar, tapi rumor yang beredar itu kayaknya bukan sekedar rumor, ucap Cantika. Mereka bertiga terus bertukar pikiran dan beradu argumen, hingga menemukan titik temu dari semua pencarian yang mereka lakukan, yaitu jika si pelaku merupakan orang yang melakukan pesugihan berarti ada tumbal sebagai bayaran. Jelas kalau ada pengorbanan pasti ada permintaan. Dalam hal ini, pelaku sepertinya meminta sesuatu yang besar pada mereka, sehingga setiap 1 bulan sekali harus memberikan tumbal baru. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mengetahui orang yang akan menjadi tumbal berikutnya? Agaknya sulit. Mereka bertiga kan harus menunggu selama 1 bulan penuh. Bagi Pina dan juga Bian, sudah 2 kali mereka menunggu. Semoga yang sekarang adalah yang terakhir dan mereka bisa menangkap lelaki misterius itu. Mereka juga sedang memeriksa rumah Ibu Anaya, mencari dengan teliti, siapa tahu boneka itu tersangkut di sela-sela perabotan rumah atau terbuang di halaman. Nyatanya tidak ada sama sekali, memang sudah hilang sepertinya. Setelah pencarian tiada hasil, Pina dan juga Bian berpamitan untuk pulang ke Jakarta. Mereka akan berkumpul kembali 1 bulan kemudian. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Cerita kali ini benar-benar sangat seru untuk kalian nantikan kelanjutan ceritanya. Karena ini merupakan cerita yang sangat menarik, jadi saya sarankan untuk kalian tetap stay tune terus di channel ini untuk mengetahui bagaimana kelanjutan ceritanya. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan juga kelanjutan dari cerita ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya.
Karena dengan itu kalian membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa pula untuk kalian yang baru mampir, kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Dan agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini, dengan kalian menyalakan tombol lonceng notifikasinya, kalian akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun artikulasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan naskah di video kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.